Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Benteng Marmaraci, Benggi berkata kepada Ismihan, "Maafkan keingintahuanku, Fede Sultan, tapi Syekh Edebali, cahaya August, kau tidak akan menggantungnya, ya kan? Jika rakyat bangkit." Seketika Ismihan mengatakan, "Jika rakyat bangkit untuk seorang pemberontak, mereka akan membayarnya, Bengge Hatun. Nasib Syekh Edebali dan Bala Hatun bergantung pada Osman. Jika dia menyerah dan bersujud, segalanya mungkin berubah." Mendengar ini Bala mengatakan, "Aku kagum dengan pikiranmu, Ismihan. Kau seperti orang kejam yang membunuh Hazrat Sumayyah. Tapi Allah memberitahu kita apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka akan terbakar di neraka." Lalu Ismihan bertanya, "Begitukah? Jadi, kamu yang memutuskan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Benarkah?" Kamu dipenuhi dengan keserakahan. Aku tidak terkejut. Dan Bala mengatakan, "Kau akan pergi ke tempat yang sama. Kau akan pergi ke sana tanpa rahmat Allah. Dan itu akan sangat membara untukmu." Mendengar ini Ismihan mengatakan, "Putri seorang syekh tidak boleh sombong, Syekh Edebali. Jika kau bisa mengajarinya dengan baik sebelumnya, Bala Hatun tidak akan berjalan ke pohon tiang gantungan sekarang. Dan juga dirimu, tentu saja." Lalu Syekh Edebali mengatakan, "Allahku yang tidak meninggalkan Hazrat Yunus di perut ikan tidak akan meninggalkan kami sendirian di tangan penindas sepertimu. Itu yang aku yakini. Tapi kamu, Ismihan Hatun, api akan mengikutimu. Berbicara denganmu tidak akan mengubah apapun." Mendengar ini Ismihan mengatakan, "Arci, tutup mulut mereka, atau aku akan mengambil nyawa mereka sebelum Osman tiba." Kemudian mereka pun menutup mulut Bala dan Syekh Edebali dengan sehelai kain. Menyaksikan ini membuat Benggi hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Beralih ke Sogut, dengan penuh hormat, Malhun menyambut kedatangan Sultan Aladin dengan mengatakan, "Selamat datang, Sultanku. Aku Malhun Hatun, putri Umur Bey, dan Hatunnya Osman Bey. Sogut adalah properti kami, dan kau adalah tamu kami, sama seperti Valide Sultan." Namun Sultan Aladin mengatakan, "Aku kira Valideku tidak cukup mengungkapkannya. Semua yang kamu miliki adalah milik kami, Malhun Hatun." Lalu Malhun mengatakan, "Kalau begitu, kemarilah, Sultanku. Duduklah, seperti itu milikmu." Kemudian Sultan Aladin pun duduk di kursi yang telah disiapkan oleh Malhun, lalu bertanya, "Bagaimana situasinya?" Dan Malhun menjawab, "Situasinya buruk, Sultanku. Valide Sultan meninggalkan Sogut karena penyakit, dan kami berjuang keras." Lalu Sultan Aladin mengatakan, "Penyakit dapat dihentikan, luka bisa diobati, tapi apa yang dilakukan Osman akan membuatnya kehilangan kepalanya. Kau tahu itu kan?" Dan Malhun menjawab, "Jika aku menyetujui apa yang dilakukan Beimku, kau dapat yakin bahwa aku tidak akan menyebut nama ayahku di awal, Sultanku." Lalu Sultan Aladin mengatakan, "Baiklah, aku memanggil tabib dari Konya. Mereka akan tiba di sini secepat mungkin dan membantumu. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan di sini." Namun Malhun mengatakan, "Sultanku, kami membuat persiapan ini untukmu. Jika kau tidak bergabung, kau akan mempermalukan kami." Mendengar ini membuat Sultan terdiam sejenak, lalu mengatakan, "Baiklah kalau begitu." Namun Safeli mengatakan, "Sultan, biarkan kepala pencicip mencicipinya." Mendengar ini membuat Malhun tersenyum dan teringat kilas balik saat mereka menyiapkan hidangan tersebut bersama Kumar Abdal. Di sana Malhun berkata, "Sultan pasti akan memiliki kepala pencicip." Dan Kumar Abdal mengatakan, "Tidak apa-apa jika kita melakukannya dengan cara ini, Malhun Hatun. Hal yang menjadi obat itu sendiri bisa berubah menjadi racun bila diramu. Jika kau meletakkan sesuatu yang akan membuat Sultan tidur di tempat makan terpisah, Sultan akan tidur seperti batu. Dan juga tidak akan ada bukti apapun
tetapi pencicip tidak boleh memakannya. Seketika Malhun mengatakan, "Tidak, kepala pencicip akan mencicipi semuanya. Tapi, jika kita menaruh penawarnya juga, Sultan akan tidur, dan pencicip tidak. Dengan cara ini, tidak ada yang akan ragu." Kemudian Qamar Abdal menuangkan ramuan itu ke setiap makanan dan juga gelas yang akan digunakan oleh Sultan. Beberapa saat kemudian, seorang pencicip pun datang. Kemudian Malhun mulai memberikan makanan itu untuk dicicipi. Lalu pencicip itu mengatakan, "Ini aman, Sultanku." Sahabat kita beralih sejenak ke hutan, yang dimana saat itu Sultan Mesut juga ada di sana. Lalu dia berkata, "Aku menghormati keputusanmu, Osman Bey. Sudah kubilang sejak awal, ini adalah bahaya besar. Kamu seharusnya meninggalkanku untuk mati." Namun Osman mengatakan, "Tidak hanya untukmu. Aku pikir itu akan menjadi langkah yang baik untuk kami juga. Tapi Ismihan, dia mengikat tangan kami. Jika kami melakukan kesalahan, maafkan kami." Seketika Mesut mengatakan, "Tidak, Osman Bey. Bagaimanapun juga, aku sudah mati. Dulu aku memimpin pasukan dan membuat musuhku gemetar di medan perang. Tapi mereka membuatku layu. Kamu memberiku tujuan, dan sekarang aku berjalan menuju kematian untuk tujuan ini. Aku memberimu maaf." Dan Osman mengatakan, "Jika aku memiliki maaf untuk diberikan kepadamu, aku memaafkanmu." Lalu Mesut mengatakan, "Ayo pergi, sudah takdirku untuk dibunuh oleh seorang teman saat aku bertarung dengan musuh. Ayo pergi, Osman Bey." Sahabat kita kembali lagi ke Sogod. Dengan lahap Sultan Aladin menghabiskan makanan tersebut, kemudian memerintahkan tentaranya untuk menyiapkan kudanya karena akan berangkat ke Marmaracik. Namun Malhun mengatakan, "Kau harus lebih banyak istirahat, Sultanku." Namun Sultan Aladin mengatakan, "Valide sedang menungguku. Aku tidak ingin membuatnya menunggu." Melihat ekspresi Sultan yang mengantuk, Malhun mengatakan, "Sultanku, aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Kau telah datang dari jauh. Validemu akan kesal jika melihatmu lelah." Namun Sultan Aladin mengatakan, "Tidak, tidak. Aku harus pergi. Aku harus pergi ke Marmaracik." Melihat rasa ngantuknya yang berat, Malhun berkata kepada Afci, "Sultan tampak lelah dengan perjalanan." Kemudian Afci mengantar Sultan Aladin menuju kamarnya untuk beristirahat. Sementara itu, di hadapan semua orang, Ismihan menempatkan Syekh Edebali dan Bala di tiang gantungan. Menyaksikan ini, Oktembe mengatakan, "Syekh Edebali yang agung, bagaimana bisa mereka melakukan ini, Hatun? Bagaimana? Kita tidak akan pernah bisa menyingkirkan aib ini." Seketika Benggi menahannya seraya berkata, "Kita harus mematuhi perintah, Beim." Namun Oktembe mengatakan, "Itu bukan perintah yang bisa kita patuhi dengan mudah, Hatun. Edebali, semua orang Turkmenistan akan bangkit." Lalu Benggi mengatakan, "Sekarang kamu pikir Osman akan tiba dan tidak akan membiarkan mereka menggantungnya, ya kan, Beim?" Dan Oktembe mengatakan, "Osman tidak punya pilihan selain menyerah, Hatun." Sahabat kita beralih ke Iznik. Terlihat Kantakouzenos menemui seseorang di sebuah terowongan rahasia. Pria itu berkata, "Bertahun-tahun yang lalu, semua tanah di peta ini adalah milik kami. Orang-orang di Konya dan juga Osman memenjarakan kami." Mendengar ini, Kantakouzenos mengatakan, "Aku terlalu tua untuk diajari sejarah, Kardinal. Jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku, lanjutkan, atau kau membuang-buang waktuku." Lalu pria itu mengatakan, "Kita mulai, Kantakouzenos. Konya melemahkan Osman. Lehernya berada di ujung pedangku sekarang. Kita akan menghancurkan Osman dan Konya." Namun Kantakouzenos mengatakan, "Ismihan adalah sekutuku." Seketika pria itu berkata, "Dia tidak lagi. Kami telah berkomunikasi dengan pemimpin Mongol, Ghazan Han. Dia juga terganggu oleh konflik di tanah ini. Kita akan bersatu dan menghancurkan. Tanah ini akan menjadi budak kita. Rahasia yang akan memberi kita kekuatan itu terbangun kembali. Kau akan mendengarkan sisanya dari dia.
dari sekutu kita yang sebenarnya. Sahabat kita beralih sejenak ke Marmaracik, mengetahui bahwa dirinya akan digantung. Dengan berserah diri kepada Allah, Syekh Edebali dan Bala mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di samping itu, Osman yang sudah tiba di depan pintu gerbang bersama Sultan Mesud, dengan penuh kekhawatiran, Boran bertanya, "Beim, apakah ini satu-satunya jalan?" Dan Osman menjawab, "Kau bertanya apakah itu sulit?" Lalu Cerkutai dan yang lainnya mengatakan, "Kami akan ikut, Beim." "Ya, Beim, kami ikut." Seketika Osman mengatakan, "Tidak, hanya aku dan Sultan Mesud. Beberapa perang dimenangkan sendirian." Lalu Boran mengatakan, "Beim, dakwah ini milik kita semua. Kita adalah satu bahkan jika kita sendirian. Alhamdulillah." Mendengar ini Osman mengatakan, "Ewalah, Alpen, ewalah." Kemudian Osman dan Sultan Mesud pergi memasuki benteng. Melihat Bala dan Syekh Edebali yang berada di tiang gantungan, membuat Osman semakin kesal terhadap apa yang telah dilakukan oleh Ismihan. Kemudian Ismihan berkata, "Sultan Seljuk yang digulingkan, Mesud, dan pengkhianat kolaboratornya, Osman, kalian memberontak melawan Sultan Aladin." Mendengar ini hanya membuat Osman terdiam, melihat ke arah Bala dan Syekh Edebali. Kembali lagi ke Isnik, seorang pria datang yang ternyata dia adalah Wazir Safeli. Melihat ini Kantakuzenos bertanya, "Jadi, kau berada di pihak kami, Wazir? Apakah Fede Sultan mengetahuinya?" Dan Safeli menjawab, "Tidak, baik Fede Sultan maupun Sultan Aladin, mereka tidak tahu. Aku hanya melayani diriku sendiri." Mendengar ini Kantakuzenos mengatakan, "Kau bilang bahwa kau bukan orang yang dapat dipercaya." Dengan tersenyum, Safeli menjawab, "Sebaliknya, begitu minat kita sama, aku adalah orang yang paling dapat dipercaya." Lalu Kantakuzenos bertanya, "Jangan sampai kita kehilangan waktu, katakan padaku, apa rahasianya?" Kemudian Safeli mengatakan, "Beberapa tahun yang lalu, sesuatu dicuri di Konstantinopel. Apakah kau ingat? Salib suci. Osman memilikinya." Mendengar ini Kantakuzenos mengatakan, "Selama bertahun-tahun, kami diberitahu bahwa itu dibawa ke Yerusalem oleh seorang pendeta." Dengan tersenyum, Safeli mengatakan, "Bahkan jika perang bersifat politik atau fisik, inilah masalahnya. Kau tahu apa yang pemenang ingin kau ketahui. Osman ingin kau tahu itu." Mendengar ini Kantakuzenos bertanya, "Mengapa kamu baru menceritakan rahasia ini sekarang?" Kemudian Safeli menjawab, "Seperti yang Kardinal katakan, kita akan bersatu dengan perintah Ghazan Khan. Kita akan memecah belah Turki dan Muslim di negeri ini. Mereka akan menjadi budak kita." Lalu Kantakuzenos mengatakan, "Salib suci akan menyediakan ini." Dan Safeli menjawab, "Aku tahu, itulah mengapa kami berbagi informasi denganmu." Kemudian Kantakuzenos mengatakan, "Lihatlah, Wazir, aku akan mendapatkan salib, tetapi aku ingin kau tahu ini. Kau adalah tamu di negeri ini seperti orang Turki, tamu tak diundang. Jadi, saat perang usai, bagian terbesar akan menjadi milik Bizantium. Wazir, aku berbicara hanya sekali. Jika kau ingin setuju denganku, kau harus menerima persyaratanku." Sahabat kita beralih ke Solgut. Terlihat Sultan Aladin yang masih tertidur pulas akibat ramuan yang diberikan oleh Malhun dalam makanannya. Tidak lama dia pun terbangun, lalu bertanya-tanya, "Apa yang terjadi di sini?" "Tentara, siapkan kudaku. Kita akan pergi ke Marmaracik." Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Di sana dia berkata, "Kau menginginkan Sultan Mesud. Dia ada di sini. Kau menginginkanku dan aku di sini. Kau mengancamku dengan menggunakan bala dan syahimku. Sekarang aku di sini." Namun Ismihan memerintahkan tentaranya untuk menggantung mati mereka. Mendengar ini jelas membuat Osman dan yang lainnya kaget akan keputusan tersebut. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.